Silakan dari Mas Ito. Implementasi teori Montesquieu dalam struktur kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia. Implementasi teori Montesquieu. Montesquieu terkait dengan Tiga penyelenggara pemilu, diantaranya itu kan ada KPU, ada DKPP sama Bawaslu. Oke, bagus sekali tuh. Lanjut, apa isi-isinya? Lalu yang dibahas itu terkait misalnya kekuasaan Montesquieu, tapi dibagi di apa namanya, digunakan di tiga check and balance-nya itu di tiga instansi ini, Prof. Ya, ya. Oke, terus kemudian? Bab satunya ya seperti biasa itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian. Terus? Lalu di bab 2-nya itu ada kerangka teori dan konsep dasar. Itu terkait teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, penerapan teori Montesquieu dalam sistem pemerintahan modern. Ya. Lalu ada konsep penyelenggara pemilu dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Ya. Lalu ada struktur kelembagaan penyelenggara. Di bab 3 ada struktur kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia. Itu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, untuk analisisnya ada di bab 4, Prof. Itu terkait implementasi teori Montesquieu dalam kelembagaan penyelenggara pemilu. Apa namanya bab 4-nya apa? Ya, Prof. Bab 4 apa? Bab 4, implementasi teori Montesquieu dalam kelembagaan penyelenggara pemilu. Oke. Itu membahas terkait pemisahan kekuasaan dalam konteks penyelenggara pemilu. Lalu ada check and balance antara lembaga penyelenggara pemilu dan kendala dan tantangan implementasi. Di bab 5 membahas kesimpulan dan saran. Oke. Nah, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi untuk partai politik ya. Administrasi itu terjadi sengketa di mana ada ganda anggota antara partai yang satu dengan partai yang lain. Nah, waktu itu solusinya di PKPU itu harus didatangkan, harus seperti dikonfirmasi, dipertemukan gitu. Jadi yang bersangkutan itu masuk di partai mana. Namun pada saat itu anggota partai politik itu tuh tidak bisa datang untuk ke kantor KPU. Akhirnya KPU itu bersama Bawaslu dan bersama fraksi partai politik itu melakukan video call kepada yang bersangkutan. Padahal di aturan KPU, di PKPU-nya itu belum ada aturan itu untuk video call. Akhirnya KPU dilaporkan oleh Bawaslu sudah melakukan pelanggaran administratif. Nah, yang saya garis bawahinya itu adalah padahal kan KPU sebagai lembaga independen, tetapi ada perbedaan penafsiran norma dari Bawaslu itu sendiri, Bro. Karena memang setelah itu aturan baru keluar setelah kejadian itu terjadi gitu, Bro. Iya. Akhirnya tetap putusannya KPU dianggap melakukan pelanggaran administratif. Iya. Sharing pengalaman di 2024. Kaitannya kalau KPU dengan DKPP. Untuk pengalaman di KPU Kota Bogor itu pernah ada pelaporan anggota komisioner waktu itu ketua yang dilaporkan oleh LBH itu terkait etik. Dianggap ketua melakukan mungkin berbicara di muka umum itu tidak pantas. Akhirnya dilaporkan oleh LBH ke DKPP. Namun alhamdulillah kita kasih jawaban sesuai fakta dan sesuai keterangan saksi-saksi yang ada. Akhirnya putusannya itu namanya itu dipulihkan lagi.